Sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hingga sampai maghrib ini atas berkat dan rahmat Allah kita sama-sama dapat datang ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita, hingga kita ringan datang ke masjid meski suasana agak dingin dari biasanya karena tadi sempat ada hujan detik-detik menjelang maghrib tadi. Namun hati kita tetap berpaut dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita, lalu ringan hati datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam. Mudah-mudahan semoga pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman pengayaan kita terkait dengan masalah-masalah ibadah, lebih khusus yang terkait masalah ibadah mahdah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena dua itulah nanti akan menentukan kualitas mutu nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan itu memang sudah ada dasar perintahnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa ada dasar, tanpa ada perintah. Ibadah yang dibuat sendiri. Padahal sudah di dalam Al-Quran dikatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan dari di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah. Padahal Rasul sudah terang-terangan menyatakan dalam hadis beliau, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan, bahwa amal itu tertolak. Karena itu kita patut dan wajib bersyukur hingga sampai saat ini kita tetap istiqamah, tegak lurus di dalam beribadah, hanya berdasarkan ada perintah. Selama tidak ada perintah, sebanyak apapun orang mengerjakan amalan itu, kita tidak akan tergiur. Selama tidak ada perintah, seabid-abid apapun melakukan, kita tidak akan tergiur. Karena itu kita bersyukur sampai saat ini kita tetap istiqamah berpegang teguh pada ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, salah satu prinsip di dalam ajaran agama yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang beriman adalah prinsip memegang teguh amanah. Karena amanah itu wajib dipertanggungjawabkan, tidak saja pertanggungjawaban kepada sesama manusia, tetapi pertanggungjawaban yang berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan semua kita pastilah menanggung beban amanah. Karena itu maka prinsip yang harus dipegang teguh dalam ajaran agama adalah memegang teguh. Kata amanah seakar maknanya dengan kata iman. Artinya dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat dipercaya. Karena itulah maka sifat amanah itu lahir dari kekuatan iman seseorang. Bila iman seseorang itu kuat, maka kuat pula ia menerima dan menanggung beban. Sebaliknya, bila iman seseorang itu melemah, maka lemah pula ia menerima beban. Amanah itu tidak lain adalah kepercayaan yang diterima dari pihak lain kepada seseorang, dan ia bisa menjaga, memelihara, dan mengembalikannya sempurna. Itu amanah.
Maka amanah itu ada amanah kepada Allah, ada amanah kita kepada sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Semuanya nanti menanggung beban amanah. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Apa ujar Allah? Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi. Dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat sebagian di antara kamu beberapa derajat. Untuk apa itu? Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kamu terhadap apa-apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah itu amat cepat menjatuhkan siksanya, namun Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Jadi sekecil apapun manusia itu menanggung beban amanah. Karena itu maka prinsip yang harus dipegang teguh bagi orang yang beriman adalah prinsip memegang teguh amanah. Karena iman dan amanah itu dari rumpun akar yang sama, dapat dipercaya. Ia tidak bisa dipisahkan, ia terkait, berkelindan, saling kait mengait iman dan amanah. Ini dinyatakan di dalam hadis Rasul. Rasul bersabda, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman adalah. Apa ujar Rasul? Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Kalau dua ini dilanggar, ini berarti menjadi dua ciri dari tiga ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu kan tiga. Ayatul munafiqin satu. Wa jahadasa kadzdzaba. Bila berpandir balik mustanya. Pangarampok. Pandir mengamalapok. Gugurnya atau lagi kemana? Tergantung angin. Nah. Yang kedua, bila ia berjanji, ia ingkar. Janji-janji tapi tidak terpenuhi. Dan ciri munafik, orang munafik ketiga, bila ia diberi amanah, ia tidak. Sehingga hadis Rasul tadi terkait iman dan amanah. La imana liman adalah, wala dina liman adalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Jadi begitu beratnya beban amanah ini, maka banyak makhluk-makhluk Allah yang kuat dan berat sekali kadang mau menerima, menolak menerima. Karena takut akan mengkhianati amanah. Karena pengkhianatan akan amanah itu berat. Orang bisa saja manipulasi dengan sesama manusia, tapi begitu di hadapan Allah, tidak ada yang bisa memanipulasi amanah. Jadi amanah itu pernah ditawarkan kepada bumi, menolak. Amanah pernah ditawarkan kepada langit, kadang kepada gunung-gunung. Tapi begitu ditawarkan kepada manusia, serta merta manusia menerima. Inilah yang digambarkan di dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, Inna aradna amanata as-samawati wal ardh wal jibal fa baina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa amala al-insan innahu kana zaluman jahulan. Apa ujar Allah di sini? Inna aradna amanata as-samawati wal ardh wal jibal. Sesungguhnya Allah kami telah menawarkan amanah itu kepada langit.
Kami tawarkan amanah itu kepada bumi. Kami tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung. Namun semuanya menolak. Kehendak menerima. Kenapa jadi kadang menerima? Takut dan khawatir akan mengkhianati amanah. Lalu dipikullah, diterimalah amanah itu kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat jalim lagi amat bodoh. Ini Al-Quran. Nah, kalau kita melihat realita kehidupan kita hari ini, salah satu bentuk amanah yang dikejar-kejar orang, dicari-cari orang, dan bahkan diperebutkan orang adalah amanah jabatan, adalah amanah kedudukan. Baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, yang kita baru saja melaksanakan kontestasi pemberian amanah. Dan itu pun terkadang dilakukan dengan cara sikut kanan, sikut. Dilakukan dengan cara curang. Sehingga kecurangan dan kejujuran bertarung di dalam global amanah. Dan itu sudah tidak menjadi rahasia. Padahal di dalam menanggung beban amanah, diperoleh secara curang, luar biasa. Amanah diperoleh secara curang, amanah diperoleh secara jujur sekalipun, belum tentu ia bisa menerima amanah, menjalankan amanah itu. Apalagi amanah itu diperoleh, diambil, dicari dengan cara yang curang. Rasul mengingatkan kecurangan, kebohongan, kejujuran, kebenaran, ujung-ujungnya surga atau neraka. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa yakum al kadhaba fa inna kadhaba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Kadang-kadang Bapak kita berbuat curang kalau kita memahami makna hadis. Tapi orang menerima amanah bisa dengan kecurangan. Padahal hadis-hadis ini, alaikum bisidqi, tegakkanlah kebenaran, kejujuran. Wa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kebenaran, kejujuran itu mendatangkan kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Yang kebaikan itu mengarahkan kamu ke dalam surga. Wa yakum al kadhaba, hindari kecurangan, hindari kebohongan, hindari dusta. Wa inna kadhaba yahdi ilal fujur, karena dusta, curang itu mengarah kepada perbuatan buruk, fujur. Wa inna fujur yahdi ilal nar, dan keburukan itu mengantarkan kamu ke dalam neraka. Ini yang terjadi kan. Orang berebut jabatan, berebut kedudukan, dilakukan dengan cara curang lagi misalnya. Dengan cara benar pun belum tentu bisa beramanah. Padahal realita kehidupan hari-hari kita temukan banyak jabatan itu disalahgunakan, banyak kedudukan itu disalahgunakan. Sungguhlah segala bentuk penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kedudukan, hakikatnya adalah melanggar amanah. Karena jabatannya yang menerima komisi, melanggar amanah. Karena jabatannya yang menerima sesuatu, dan apa yang terkait dengan itu
maka ini hakikatnya melanggar. Karena jabatannya yang meminta hadiah, melanggar. Ini berat Bapak amanah. Coba kalau kita meneliti hadis Rasul 14-15 abad yang lalu, Rasul ini bersabda. Tapi konteksnya hari ini sungguh sangat relevan, sungguh sangat tepat. Apa ujar Rasul? Manis ta'lamu ala amalin warajatnahu rizqa fama hadha ba'da dhalika fahuwa gulul. 15 abad yang lalu ini, 14 abad, 15 abad yang lalu, hadis Rasul. Amal barang siapa yang kami angkat menjadi satu karyawan untuk mengerjakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya, lalu kami beri upah yang semestinya untuk itu, maka segala apa saja yang ia ambil selain daripada itu, komisi, hadiah dan seterusnya, itulah yang namanya gulul, itulah yang namanya korupsi. 15 abad yang lalu, manis tak mau ala amalin farajatnahu rizqa fama hadza ba'da dzalika fahuwa gulul, itulah korupsi. Hari ini kalau kerangka hadis itu kita pasang, banyak orang yang korupsi. Karena korupsi yang ternyata karena OPT saja, karena operasi tangkap tangan. Tapi kalau ini kita pasang, luar biasa. Karena ini terkait dengan amanah. Karena amanah itu ujung-ujungnya kejujuran, keadilan. Karena tadi kata amanah terkait dengan kata iman. Ini masa Rasulullah, tegas Rasulullah. Malah ada satu peristiwa pernah terjadi pada masa Rasulullah. Suatu ketika pernah terjadi peristiwa terhadap Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini diberi tugas oleh Rasul untuk mengumpulkan zakat mal. Karena zaman Rasul zakat itu diambil diambil, ditagi ke rumah. Mana zakatnya? Lalu diberi tugas Ibnu Lutbiyah ini untuk mengumpulkan zakat mal. Di tengah ia menjalankan tugas, ia mendapat hadiah dari salah seorang dunia, dari seorang kaya. Yang mungkin orang malas melihat lalu likiran mungkin, ya mungkin. Lalu kabar ini disampaikannya, dia lapor kepada Rasulullah. Ini nama umum zakat tidak diberi orang hadiah, dia mudah lapor lah. Tapi kadang menyimpan seorang di padahal Rasul. Kamu pada kita begini, banyak. Tapi yang banyak lah. Ada dari lapor, banyak. Nah, setelah Rasul menerima kabar itu terhadap sikap Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah yang diberikan oleh salah itu, Rasul bersabda. Rasul menunjukkan sikap tidak senang dengan cara yang apa ujar Rasul? Hanya dicatat ini. Rasul bersabda, dengan wewenang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, lalu aku mengangkat di antara kalian untuk melaksanakan mengumpul zakat mal. Lalu ia datang melapor kepadaku bahwa ia telah mendapatkan hadiah. Rasul bersabda, jika ia duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, apakah dia itu datang dengan sendirinya kepadanya? Dan kalau itu memang sebagai sebuah hadiah, demi Allah dan Rasul, seseorang tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya,
melainkan nanti yang menghadap Allah dengan membawa beban yang amat berat dari Allah. Coba orang yang menerima, ada seorang orang minta orang menerima. Amun kita ini berdua lah, ini berapa nih komisinya? 25% kah? 5% kah? 10 kah? Ini kadang diberi murah. Itu pun berlaku dengan Rasulullah. Nah, kalau itu terjadi pun tidak dibenarkan. Betul lah belakang lain. Amun ini nama proyeknya 40 M. Kalau ada kehidupan dirinya adalah kawan ini kan. Aku kasih ini kan berapa. Nah ini 6%, ini 7%, ini 10, 10. Sebab di ujung mata pol ini yang menentukan. Tapi ujung-ujung apa? Tak pasuk. Paham yang termasuk. Ini kalau ini kita pasang kerangka hadis Rasul hari ini, banyak orang yang termasuk. Terjadi pada salah seorang yang namanya dulu. Berat Bapak ini kan tadi ini amanah. Walaupun lagi jalan melalui informasi, setiap kita ini menanggung amanah. Baik amanah itu terhadap Allah atau amanah itu terhadap sesama manusia. Manusia memberikan amanah dan amanah terhadap diri sendiri. Tetap tidak ada beban amanah. Karena itu maka prinsip hidup kita adalah prinsip memegang amanah yang inti adalah kejujuran. Oh ya, ini mencari orang jujur berat. Mencari pemimpin yang amanah berat. Tapi kalau mencari orang pintar banyak. Pintar mengolahnya. Kalau kita mau melihat sejarah para pemimpin yang memegang teguh dalam ajaran Islam, kita kenal dengan namanya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang hidupnya sederhana. Khalifah yang jujur, yang adil. Meski masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini singkat, kan sampai 3 tahun, 716 sampai 719. Kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Tapi ia begitu cepat dapat memakmurkan masyarakat, membebaskan dari kemiskinan, dan dengan dasar prinsip kejujuran dan keadilan. Jadi ia berhasil mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah jajaran, wilayah kekuasaannya. Salah satu keberhasilan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah sikapnya yang tegas dalam membedakan mana urusan pribadi, mana urusan keluarga, dan mana urusan negara. Hitam putih ini. Ini urusan pribadi, ini urusan negara. Yang kedua, ia memberlakukan hukum dengan seadil-adilnya termasuk pada keluarga sendiri. Lalu ia membentuk lembaga peradilan yang mandiri, yang independen, yang ia beri nama dengan Al-Hisbah wal Mujalim. Lembaga inilah yang menelisik, mencari harta-harta kekayaan para pejabat terdahulu, diserahkan kepada Baitullah. Jadi setelah lembaga ini menelisik, Umar bin Abdul Aziz lalu memerintahkan agar semua harta kekayaan pejabat yang tidak bisa dibuktikan dari mana datangnya, dari asalnya, segera dikembalikan kepada Baitullah.
Jadi dia tegas, ini urusan keluarga, ini urusan negara. Kan dalam cerita itu sampai begitu Khalifah ini bekerja di malam hari, datang anaknya berbincang-bincang urusan keluarga, tuh lampu mati. Maka ada teman dia, kenapa jadi ini lampu mati? Nah, Khalifah menerangkan, kita ini bicara urusan pribadi, urusan keluarga. Lampu yang kita pakai ini tadi minyak dari alam biru, ini bukan minyak negara. Nah, tadi ayah bekerja atas nama negara, maka lampu kita pakai dengan lampu negara. Tapi kita bicara pribadi keluarga, maka kita pakai minyak pribadi. Bedanya jelas. Amal orang yang dapat jabatan, dapat 2-3 motor, pelatnya pelat hitam dijual, lusuh mereka, tak campur sudah. Mana urusan keluarga, mana urusan minyak siapa yang dipakai? Minyak alamiah kan minyak negara. Ada alamiah negara itu para paham maksudnya. Jadi dia tegas membedakan mana urusan keluarga, mana urusan. Dan dia memberlakukan keadilan itu tidak saja kepada termasuk ke dalam keluarganya sendiri. Sehingga pada saat dia sudah menjabat itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seluruh keluarga. Dia jelaskan, wahai keluargaku, kendali kekuasaan sudah kita peroleh. Tapi aku belum yakin apakah masyarakat mencintai itu. Tapi aku masih belum yakin apakah Allah menyenangi kita. Aku takut jangan-jangan nanti hidup kita mewah di dunia ini, tapi ujung-ujungnya kita hidup di neraka di akhirat. Maka aku suruhkan kepada seluruh keluargaku, mari kita serahkan harta yang kita miliki yang tidak jelas dari mana sumbernya, dari mana datang. Di tengah ajakan Umar mengajak keluarganya untuk menyerahkan harta, dalam suasana kebingungan itu ada yang handal, ada yang mau, ada yang tidak mau. Umar langsung memanggil istrinya Fatimah. Dia menjelaskan bahwa sungguhlah kalung yang terlilit di leher istrinya itu dulu pemberian dari Allah. Umar ragu, jangan-jangan kalung yang berlilit itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak jelas dari mana sumbernya, dari mana datang. Wahai istriku, lepaslah kalung itu, serahkan kepada Allah. Dilepas demi untuk menjaga amanah, karena itu pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Jadi di tengah anggota keluarga yang masih bingung tadi, ada yang anak, ada yang kena mengatakan, Umar langsung memanggil istri, memberi contoh. Umar menjelaskan bahwa kalung yang dipakai oleh istrinya itu dahulu adalah hadiah dari ayahnya Khalifah Abdul Malik. Tapi Umar ragu, jangan-jangan dulu karena ada komisi, karena ada hadiah. Dari mana datangnya? Dari mana sumbernya? Diragukan. Serahkan kepada dia. Kurang dari 3 tahun tidak ada lagi yang menerima zakat. Semuanya menjadi rusak. Dia bisa membebaskan masyarakat, tumbuh hidup dengan sehat. Inilah sejarah yang monumental di dalam kepemimpinan Khalifah yang kita juga punya Umar bin Abdul Khattab, seorang pemimpin yang garang, yang berani, sehingga gurun pasir. Tapi Umar hidupnya sederhana, karena ia memegang amanah. Meski ia sebagai khalifah,
Tapi dalam Sayyidina Umar tetap pergi ke kebun untuk menghidupi keluarganya. Padahal dia sebagai seorang khalifah. Dan sering gaji yang diperuntukkan Umar tidak diterimanya, diserahkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Umar sering keluar malam melihat dalam kehidupan masyarakatnya, mana orang-orang yang perlu dibantu. Melihat kehidupan masyarakat. Dan beberapa kali para sahabatnya menawarkan agar menaikkan gaji Umar karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya sebagai seorang khalifah. Tapi itu sering ditolak oleh Umar. Hendak dinaikkan gaji ini tapi ditolak. Ya, bayangkan. Amun orang lain kita masuk penuntusan tapi itu hadilan kalau naik gaji betakut malah. Ini keadaan sahabat ini berberdiri ini melihat Umar nih tiap malam pelusuran kadang nasi ini gaji kadang diambil. Padahal tugasnya berat. Sering keluar malam melihat kehidupan. Lalu para sahabat ini merasa iba, kasihan, lalu berunding untuk menaikkan gaji Umar sebagai khalifah. Karena diikuti dengan kenaikan pajak negara. Tapi itu sering ditolak. Lalu akhirnya bagaimana para sahabat bersiasat? Kalau begitu kita perintahkan saja. Kita minta kepada istri, anak Umar, lalu disuruh untuk menyampaikan pesan. Diharapkan melalui media aman. Umar mau menerima tawaran untuk dinaikkan. Hafsah anak Umar lalu menemui ayahandanya. Dia menyampaikan pesan para sahabat untuk menaikkan gaji kepada ayahandanya. Begitu mendengar berita itu Umar menahan marahnya. Lalu ia berkata, wahai Hafsah anakku, andai kata aku tahu nama-nama sahabat yang mengusulkan ini, pasti akan kutampar wajah mereka. Anaknya membuat pesan sahabat, wahai ayahanda, ini para sahabat menawarkan hendak menaikkan gaji ayahanda sebagai khalifah. Marah. Wahai Hafsah, andai kata aku tahu nama sahabat-sahabat yang mengusulkan ini, pasti akan kutampar wajah mereka. Lalu Umar bertanya, wahai Hafsah anakku, kau pernah lama hidup bersama Rasulullah? Kau pernah lama bergaul bersama Rasulullah? Coba kau sampaikan kepada aku, makanan apa yang paling lezat yang biasa kau sajikan pada Rasulullah? Pakaian apa yang paling baik yang dimiliki oleh Rasulullah? Apa alas tidur yang paling baik yang bisa kau pakai kalau kau tidur bersama dengan Rasulullah? Hafsah menjelaskan, wahai ayahanda, makanan yang paling lezat yang biasa kau sajikan pada Rasulullah hanyalah sepotong roti yang terdiri pada gandum yang kasar, itu pun dilumuri dengan minyak kayu. Pakaian yang paling baik yang dimiliki Rasulullah, 2 helai kain berwarna merah yang ia pakai kalau menerima tamu dan saat hari Jumat. Dan alas tidur yang paling baik yang kami miliki ya ayahanda adalah selai kain agak tebal. Kalau musim panas kain itu dilipat 2. Kalau musim dingin kain itu dilipat. Separuhnya kami jadikan selimut, separuhnya dijadikan sebagai alas tidur. Itulah yang kami miliki ya ayah. Kalau begitu kata Umar, segera kau kembali kepada para sahabat yang mengusulkan tadi bahwa aku mencontoh kehidupan Rasulullah yang sederhana. Wahai Hafsah anakku, ketahuilah Rasulullah, Abu Bakar dan aku ini bagaikan 3 orang musafir yang sedang menempuh perjalanan untuk satu tujuan yang hakiki, yaitu akhirat. Rasulullah
musafir yang pertama. Beliau sudah sampai ke tujuannya. Karena beliau seorang rasul, seorang nabi. Abu Bakar, musafir yang kedua, telah berhasil mengikuti jejak Rasulullah sampai. Sedangkan aku, hai anakku, hari ini masih tertatih-tatih dalam perjalanan. Apakah aku bisa mengikuti jejak langkah kedua sahabat ini? Kalau aku berhasil, pastilah aku bisa berjumpa dengan kedua sahabat itu di akhirat. Tapi kalau aku gagal, aku tidak akan bisa berjumpa selama-lamanya dengan sahabat. Karena itu, wahai anakku, aku berazam, aku bertekad hari ini untuk mengikuti jejak Rasulullah dengan pola hidup yang sederhana dan tetap memegang teguh amanah. Karena ini prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Hari ini banyak orang melanggar amanah. Ini kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, lalu ia merawat, menjaganya, memelihara, menjalankannya, dan mengembalikannya dengan kembalian yang sempurna. Itu amanah. Jadi kalau misalnya orang menitip amanah kepada kita, dan jatuhnya hendak pulang ke Jawa, nah setengah bulan, aku minta lihat akan lasar motor pergi jatuh. Dilihatnya kan ini amanah nih. Nah kuncinya, kalau tidak ada apa-apa, aja mana lu pakai aja ada apa-apa. Nah ini amanah. Bisa nggak kita memelihara amanah ini, menjaga akan mobil tetangga selama setengah bulan kurang ada. Kalau dia tidak amanah, mampu orang yang ada, mobil itu dibawa, orang datang lempar situ, lempar sini, minyaknya habis. Ini tidak apa. Ini tidak apa. Itu salah satu contoh. Nah kalau kita kembali ke sini tadi, aku jawab. Banyak sekali kalau kita kerangka hadis Rasul tadi kita pasangkan ini, orang tidak mencari orang jujur, mencari orang amanah, berat dalam konteks kepemimpinan. Sebab sekecil apapun kita ini juga menanggung amanah. Apa ujar Rasul di dalam beliau? La tajumu qadama abdin yaumil qiyamah. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Dan kuburnya dia tidak akan melangkah sebelum dia ditanya umur yang diberikan, usia jatah yang diberikan, untuk apa ya? Yang kedua, harta yang ia peroleh. Dua sekaligus ditanya, dari mana harta itu kau peroleh? Dan untuk apa harta itu kau gunakan? Dan yang ketiga, ilmu yang ada padamu untuk apa kau manfaatkan? Dan yang keempat, jasad kita yang sempurna, jasad kita yang lengkap ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk apa kau gunakan? Jadi ditanya kita hari ini amanah, tidak melangkah kaki seorang hamba di akhirat nanti sebelum dia ditanya empat hal. Umur, usia, jatah yang kita pakai diberikan hari ini, untuk apa kita? Nah kita bersyukur bapak-bapak yang sering datang di pengajian ini, mendengarkan pengajian antara kita bisa, berarti kita menggunakan jatah waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Masih banyak orang hari-hari waktu banyak bedung, bercatur, berimik, bababang lainnya, petang hari ya. Boleh ke rumah baru lapar makan, boleh guringan. Banyak bedung, bercatur, berimik, beguplak, petang hari ya. Babang telinga. Ini berarti tidak amanah di dalam menggunakan waktu. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu. Walaili wa subhi wa duha.
secara usul wal asli. Ini mengingatkan kepada kita begitu pentingnya kita menghargai waktu, menggunakan. Karena waktu ini dia berjalan menurut egonya sendiri, tidak bisa ditahan, tidak bisa berkayasa. Karena itulah maka kita harus memegang teguh amanah yang diberikan Allah. Tadi ayat yang kita baca di awal tadi. Wa wallazi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din liyabluwakum fima ataakum, untuk menguji kamu terhadap anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepadamu. Anugerah sehat kita syukuri. Tidak cukup kita mengucapkan hanya alhamdulillah, tapi sehat harus digunakan untuk ibadah. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang beriman dapat memikul amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Sekecil apapun amanah itu nanti akan wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menerima amanah dari Allah sehingga kita nantinya bisa berhadapan dengan Allah dengan hati yang senang dan yang bergembira. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.